warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama kami ucapkan terima kasih untuk Bu Ana selaku admin magang KP dan juga TA yang sudah berkenan hadir pada kesempatan koordinasi, sosialisasi, kerja praktek dan juga magang pada sore hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu ya, kita langsung saja masuk ke materi utama kita. Saya tak share screen dulu. Bentar. Oke. Sudah direcord ya Mas Heri ya? Ampun, Jangan ampun lupa Mas. Oke, direcord ya. aman. Baik, apakah PPT-nya sudah kelihatan? Sudah Mas. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, Sudah Pak, baik. tapi atasnya ada line atasnya. Mungkin agak. Oh iya ya, ini ya, Yes. hide floating. Oke. Kalau yang satunya ini susah ngilangin. Baik, kita mulai dari sosialisasi kerja praktek, termasuk juga nanti konversi magang dan juga tambahan terkait dengan apa itu magang dan sebagainya nanti untuk angkatan 23 maupun 24 di periode satu. Jadi di periode satu ini ada diganjil 2026 sampai dengan 2027. Nah, apa aja yang akan kita bahas pada sore hari ini? Yang akan kita bahas yang pertama adalah pelaksanaan kerja praktek di periode satu ganjil ini. Kemudian nanti ada tambahan informasi terkait dengan magang dan juga konversinya ke kerja praktek ya, prasyarat-prasyarat dan sebagainya nanti kita bahas dan kita diskusikan. Terus kemudian dua poin ini akan saya sampaikan secara PPT ya. Terus kemudian nanti untuk gambaran kalian ya, gambaran kalian untuk pelaksanaan nanti bisa kita langsung masuk ke SIM-nya menggunakan akun saya. Tapi karena saya tidak punya akun untuk mahasiswa, nanti kurang lebih poin-poin penting di mahasiswa dan juga di dosen itu nanti kurang lebih sama ya, termasuk dengan surat pengantar, surat balasan, logbook dan sebagainya ini nanti akan kita lihat langsung di SIM-nya. Kemudian kita masuk ke sesi terakhir terkait dengan diskusi tanggapan dan juga masukan dari kalian semua. Langsung saja pendahuluan, perhatikan dengan baik, ini penting ya, untuk kerja praktek kita ya di TL kita di UI, itu kita bagi menjadi tiga, tiga ini ya, tiga periode ya, tiga periode. Yang pertama ini periode satu ini yang saat ini kita akan laksanakan yaitu di semester ganjil yaitu dimulai dari Agustus sampai nanti Februari itu kita mengikuti semester ya. Kemudian di antara periode satu dan periode 2 itu ada masa transisi dia ya. Terutama untuk angkatan yang 23 itu di semester 7 masuk ke semester 8 gitu ya. Itu di bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Ini penting kita sampaikan di masa transisi ini karena nanti untuk mengantisipasi beberapa masalah ya, beberapa masalah terkait dengan pelaksanaan yang nabrak KKN, kemudian nabrak capstone project dan sebagainya itu nanti bisa di apa namanya bisa disubstitusi di masa-masa transisi ini. Termasuk juga muter-muter cari lokasi tidak dapat-dapat ya sampai 3-4 kali nyari lokasi belum dapat-dapat itu juga nanti bisa di apa namanya dilaksanakan di masa transisi ini. Kemudian di periode kedua ya di periode kedua itu di semester genap yaitu dari Maret sampai dengan Juli ya. Nah, jadi ada tiga, tiga periode ini dipahami betul ya terkait dengan rencana pelaksanaan kerja praktek. Nah, untuk KP yang di semester 7 ini, ya semester 7 besok itu ya, itu untuk angkatan 23 ini memang jatahnya angkatan 23 ya. Angkatan 23 ini sudah masuk ke jatah periode KP di periode satu ini. Kemudian nanti ada transisi dan nanti bisa di-extend sampai ke semester 8. Dalam artian beberapa prasyarat pelaksanaan KP belum selesai dan sebagainya, baik di semester 7 maupun di masa transisi itu nanti bisa di-extend ke semester 8. Nah, setiap periode ganjil ini merupakan awal jatah dari setiap angkatan. Nah, di ganjil besok itu jatahnya angkatan 23. Meskipun nanti angkatan 2
itu nanti ikut rekapan yang lama. Jadi memang ini untuk periode ini itu officialnya, resminya itu adalah jatahnya angkatan 23 ya. Nah, berhubung di semester 7 nanti ada mata kuliah capstone ya, terutama untuk yang ambil semester 7 besok, plus KKN ya. KKN kan di bulan Juli September yang mana KKN itu kan porsinya besar ini untuk diganjil ini ya. KKN terbesar selama selama di UI itu kan di periode ini. Meskipun nanti di bulan Januari Februari ya, Januari Februari atau di masa transisi ini nanti ada KKN meskipun skalanya kecil ya, yang ikut mahasiswanya juga lebih sedikit. Tapi kebanyakan nanti memang KKN itu paling banyak diambil di periode ganjil ini ya. Sehingga untuk pelaksanaan kerja praktek di semester 7 ini memang ada beberapa yang itu menjadi pertimbangan-pertimbangan eh, kerja praktek yang akan direncanakan dan dilaksanakan. Nah, berhubung ada beberapa obstacle ya, hambatan, artinya itu bukan menjadi penghalang utama kita dalam melaksanakan kerja praktek, tetap yang angkatan 23 kita dorong ya untuk mendaftar. Makanya ini kan di bulan Juli ini kita buka pendaftaran. Untuk apa? Untuk mempersiapkan proposal, plotting dosen pembimbing, kemudian mencari lokasi KP, yang mana mencari lokasi KP ini nggak mudah ya. Ada yang mudah, ada juga yang kebanyakan nggak mudah ya. Ada yang 3 sampai 4 kali harus mencari lokasi KP, sehingga proses itu perlu waktu ya. Proses itu perlu waktu, karena begitu nanti ganti lokasi nggak dapet, kemudian harus menyesuaikan proposal, judulnya lagi, bimbingan lagi dengan dosen pembimbing, dan seterusnya. Kecuali kalian dari awal memang sudah punya punya rencana dan punya link ya, terutama punya link di perusahaan ataupun di dinas ya, bisa orang tuanya kerja di situ atau kakaknya atau saudaranya bekerja di situ akan lebih mudah dalam memperoleh lokasi kerja praktek. Pun demikian, nanti jika ada pertanyaan apakah di TL menyediakan lokasi-lokasi KP ini untuk beberapa lokasi, itu bisa kita bantu untuk mencarikan ya, misalnya untuk seseorang misalnya atau mahasiswa yang bolak-balik belum dapat lokasi KP, itu nanti biasanya dari dosen-dosen misalnya Pak Lukman, Pak Awal gitu ya, itu nanti akan ada, dan Bapak Ibu dosen yang lain akan ada informasi terkait dengan, oh misalnya ini ada kerjaan di perusahaan tertentu kemudian bisa dijadikan KP, atau misalnya ada instansi konsultan misalnya datang ke kita, ke prodi ya, ke TL untuk menawarkan proses kerja praktek di tempatnya masing-masing, dan itu bisa kita list, nanti kita bisa informasikan. Nah, nanti ada tambahan berikutnya di mana mahasiswa yang sudah terdaftar di apa namanya, di periode ini itu nanti akan kita masukkan ke Google Classroom sebagai langkah kita untuk koordinasi teknis ya, untuk mempermudah kalian. Misalnya tadi ada kendala belum dapat lokasi, misalnya nanti bisa kita subkan ke dosen yang sedang riset misalnya di Dinas Lingkungan Hidup ya, seperti beberapa kasus sebelumnya, muter-muter nggak dapat lokasi, akhirnya eh, kita kita masukkan untuk membantu dosen yang sedang riset misalnya di Dinas Lingkungan Hidup di Bantul, di Kulon Progo, dan seterusnya. Nah, memang yang jadi kunci utama adalah dapat lokasi KP ini dulu ya. Kemudian yang lain-lain nanti bisa bisa menyesuaikan sesuai dengan alurnya dari panduan dan juga dari apa SIM yang harus kita lengkapi. Kemudian masa transisi ini karena tadi di semester 7 kan eh, banyak ini ya, banyak hal-hal yang harus kita sesuaikan, sehingga idealnya memang di akhir semester 6 ya, sorry, di akhir semester 7 menuju transisi itu adalah eh, waktu-waktu ideal untuk pelaksanaan kerja praktek setelah capstone selesai, KKN selesai gitu ya. Jadi mendekati selesai lah, capstone-nya mendekati selesai. Nah, ini adalah timeline kerja praktek di Ganjil 252, sorry ini bukan 2526, tapi 2627 ini ya. Terus nanti saya koreksi, 2627, karena kita sudah masuk tahun ajaran baru. Di 1 sampai 31 Juli ini, jadi memang Juli ini kita fokuskan untuk pendaftaran kerja praktek dan juga verifikasi, ya, verifikasi terkait dengan prasyarat KHS, kemudian pembayaran,
topik dan sebagainya itu kita verifikasi di selama Juli ini. Kemudian di setiap akhir pekan ya di bulan Juli ini, terutama di tanggal 17, 24, 31 Juli ini diperhatikan betul, itu kita akan melakukan verifikasi berkas, pendaftaran, topik, termasuk juga pembagian dosen pembimbing ya. Dasar pembagian dosen pembimbingnya nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Karena di sana ada kuota topik dan juga kuota dosen. Jadi kalau kita rangkum ya, itu tanggal 17 sampai tanggal 31 Juli itu merupakan proses verifikasi pendaftaran. Dan kita hanya membuka di bulan ini ya, di bulan ini sehingga kita dorong kalian tetap yang angkatan 23 terutama tetap mendaftar untuk kegiatan kerja praktek. Kembali lagi ke persiapan tadi yang harus kita lakukan sehingga nanti proses di akhir semester 7 ke transisi itu jika ingin melaksanakan KP tinggal pelaksanaan. Bukan lagi sibuk nyari dosen, proposal, tanda tangan ini pengesahan segala macamnya itu harapannya sih di selama periode semester 7 ini bisa kalian persiapkan dengan baik. Terus kemudian di sorry ini salah ini. Ini harus saya delete ini untuk sosialisasi yang tahun lalu ini belum saya edit. Yang jelas di 1 Agustus kita akan mulai melaksanakan KP ya. KP Ganjil 2526 kita akan mulai di 1 Agustus dan berakhir di 31 Maret. Ini di semester ganjil ini atau di periode ganjil ini memang agak molor ya karena di masa transisi tadi itu untuk antisipasi kalian yang nggak dapat lokasi atau misalnya baru bisa pelaksanaan di bulan-bulan Februari, Maret ya, itu masih kita extend sampai di 31 Maret dengan syarat proses itu selesai di 31 Maret ya. Jadi periode ganjil ini extendnya adalah di masa transisi sampai di 31 Maret 2027. Nah, ini harus selesai di periode ini. Ketika tidak selesai harus perpanjangan dan membayar lagi ya, membayar KP lagi. Dan masa perpanjangannya adalah di Februari nanti ya, perpanjangan KP bagi yang belum selesai KP di periode 1 maupun di periode transisi. Jadi ini adalah bentuk kelonggaran di mana kalian tidak terbatas hanya di periode 1 yang berakhir di bulan Februari saja, tapi masa transisi ini juga kalian bisa manfaatkan dengan baik. Karena untuk mengantisipasi tadi itu ya buffer di semester 7 yang nabrak macam-macam tadi termasuk capstone, KKN dan lain-lain. Jadi kurang lebih itu untuk timeline kita rencana dari pelaksanaan di periode 1 ini ya di 27 dan 226. Nah, ruang lingkup kerja praktek ini bisa kalian cek langsung nanti di panduan. Nanti setelah selesai penjelasan PPT ini saya akan masuk ke beberapa link ya, website yang nanti bisa kalian akses langsung di kalian bisa akses langsung dalam hal untuk ngecek panduan, SIM, dan sebagainya. Nah, ini beberapa topik ya terkait dengan manajemen lingkungan, ya ada proper, UKL UPL, SML, kemudian SPAM, ya sistem penyediaan air minum, limbah cair dan di industri, limbah padat, B3 di industri, kualitas udara, penyihatan lingkungan pemukiman misalnya ya, limbah domestik, persampahan, drainase, pelestarian lingkungan, misalnya konservasi lingkungan, remediasi pasca tambang, terus kemudian K3 ya. K3 ini biasanya banyak yang mendaftar ya, tapi ada kuotanya. Jadi begitu kuota penuh nanti kalian harus ngambil topik yang lain. Terus kemudian green building ya, smart building, pengelolaan lingkungan. Nah, ini ada info tambahan. Ketika kalian memang berniat mengerjakan KP ini untuk di-upgrade sampai ke tugas akhir, itu perlu diperhatikan betul diskusi dengan dosen pembimbing terutama karena level KP dengan level TA kan berbeda ya. Jadi kalau mau nyicil ngumpulin data selama proses KP itu harus dikoordinasikan dengan dosen pembimbing ya. Tentunya akan lebih sinkron ketika nanti dosen pembimbing KP itu estafet atau inline dengan dosen pembimbing TA-nya gitu ya. Jadi seperti kasus kemarin Bu Ana ya dari KP membimbing terus kemudian naik level ke tugas akhir itu dosen yang bersangkutan mengikuti secara historiknya gitu ya. Topik-topik lain yang relevan ya misalnya LCA ya, Life Cycle Assessment atau ngitung albedo untuk
aplikasi ruang terbuka hijau dan sebagainya, kenyamanan termal dan sebagainya itu nanti nanti sangat sangat welcome ya, sangat welcome. Tetapi dalam dalam kasus ini ya, kasus topik itu biasanya kita nanti akan ngikut perusahaan saja ya. Misalnya kita punya target perusahaan ya di Pertamina misalnya. Kita mengajukan K3, tapi dari Pertamina ternyata mintanya ngitung efisiensi energi misalnya atau ngitung emisi karbon misalnya atau ngitung hal-hal yang lain yang terkait dengan manajemen limbah dan sebagainya. Ya kita langsung ambil saja, kita langsung ikuti saja meskipun proposal awal kita terkait dengan K3 misalnya ya. Jadi poin utamanya adalah dapat lokasi dulu ya. Kalau kata kunci utama kerja praktek ini dan poin penting yang harus kita perhatikan adalah topik nanti bisa menyesuaikan asalkan lokasinya sudah klik oke, itu nanti topiknya bisa ngikut ke perusahaan atau kita misalnya nego ya topiknya saya pengen ini Pak atau Bu bisa nggak kira-kira diakomodasi sama perusahaan gitu ya. Jadi itu nanti teknis nego dengan perusahaan saja. Kemudian prasyaratnya menempuh minimal 120 SKS dan mengambil mata kuliah kalian yang berhubungan dengan topik itu nanti fungsinya verifikasi oleh koordinator KP dan juga administrasi untuk ngecek salah satunya adalah mata kuliah kalian yang pernah diambil. Ya misalnya mau ngambil terkait dengan limbah B3 ya dicek dulu pernah ngambil nggak mata kuliah yang terkait gitu ya. Kemudian mahasiswa aktif dan melakukan key-in. Key-in ini sebenarnya tidak wajib ya. Jadi kalian bisa key-in ataupun tidak key-in pun juga tidak apa-apa karena nanti key-in kan fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan nilai ya, mengeluarkan nilai. Jadi bisa bisa key-in belakangan ataupun dari awal. Gitu kalau nggak salah ya Mas Heri ya. Kemudian membayar biaya KP sebesar yang ditentukan oleh Prodi Teknik Lingkungan. Ini sekarang ada rate terbaru ya Mas Heri ya. Untuk periode satu ini 300.000 kalau nggak salah ya. Nanti mohon Tiga. koreksinya. 300.000. Kemudian melengkapi syarat lainnya yang ada di SIM KP. Jadi ada KHS, bukti transfer, ya, kemudian deskripsi rencana kegiatan dan sebagainya. Nanti kita tengok langsung di SIM-nya. Kemudian syarat kelayakan topik dan juga lokasi ini nanti tugas saya ya. Topik kerja praktek harus memenuhi aspek kelayakan kerja praktek sesuai proses seleksi dosen koordinator dan atau dosen pembimbing. Jadi nanti saya koordinasi dengan dosen pembimbing untuk mengevaluasi topiknya layak atau tidak layak. Termasuk juga lokasi kerja praktek harus memenuhi aspek kelayakan KP sesuai proses seleksi dosen koordinator dan juga pembimbing. Nah, terkait dengan berapa lama segala macam nanti ada di panduan ya. Nanti akan kita tengok link untuk panduannya. Kalian baca sendirilah ya di panduan itu dipahami dengan baik bagaimana template penyusunan dan sebagainya ada di sana semua. Kemudian informasi pembayaran tarif kerja ini untuk tarif kerja praktek ini 300.000 ditransfer ya di BSI atas nama FTSP UI, KPTA, Teknik Lingkungan, KK Yogyakarta, nomor rekeningnya juga sudah ada di situ. Nah ini satu ini yang sering terjadi nih di cutting-cutting kalian. Saya tidak mau ada bukti pembayarannya hilang gitu ya. Jadi tolong simpan bukti pembayaran sampai KP benar-benar dinyatakan selesai. Jadi nanti kalau kita mau cross check verifikasi eh, extend misalnya perpanjangan karena nggak selesai, kita harus butuh bukti kalian pernah melakukan pembayaran di periode sebelumnya dan itu wajib kalian simpan gitu ya. Nah, plotting dosen pembimbing itu ada kuotanya ya. Jadi setiap dosen ada kuotanya. Nanti bisa kita ubah dari 6 misalnya atau diperbanyak tergantung dari jumlah pendaftar mahasiswa yang mengikuti KP. Kalau yang semester kemarin kita masih pakai yang 6 mahasiswa dalam 1 tahun, baik yang periode 1 maupun periode 2. Dan ini nanti disesuaikan sama penyelesaian bimbingan yang sebelumnya ya. Jadi disesuaikan sama bimbingan sebelumnya dan juga jumlah dari mahasiswa yang sekarang mendaftar. Jadi kalau ini nanti nanti ini urusan saya ya. Dari kota ini eh, nanti bisa saya naikkan atau bisa saya turunkan tergantung dari nanti pendaftarnya dan juga evaluasi dari kemarin yang sudah selesai di setiap dosen itu bimbingannya berapa dan seperti apa. Ini belum belum kita rekap atau belum saya rekap. Kemudian plotting didasarkan pada topik bidang keahlian dan pemerataan ya. Yang pertama tetap bidang keahlian dulu. Jadi dosen A ahli apa, dosen B ahli apa, kalian ambil topik apa ya kita plot ke sana sesuaikan dengan kuota.
Kemudian asas pemerataan ini maksudnya adalah ketika dosen kuotanya sudah terpenuhi dan topiknya juga sudah terpenuhi, ya tentunya kita akan sebarkan atau kita akan plot ke dosen yang lain ya. Yang lain yang berasosiasi atau beririsan lah ya. Misalnya limbah ya ke klaster dosen teknologi misalnya ke Pak Awal, ke Pak Andi, ke Pak Hijrah dan sebagainya. Kemudian dosen cluster manajemen ya, nanti kita upload sesuai dengan bidang masing-masing atau rumpun masing-masing. Kemudian plotting ini mempertimbangkan juga jabatan struktural dosen ya, misalnya sebagai kaprodi atau kajur atau dekan, wakil dekan. Jadi nanti proporsi ini nanti sudah jadi urusan saya nanti. Kemudian plotting mempertimbangkan dosen pembawa topik KP dan koneksi perusahaan. Sebagai contoh, misalnya Pak Lukman bawa topik kerja praktek di Pertamina, ya nanti akan saya plot pembimbingnya ke Pak Lukman, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan nego tempat yang dibawa oleh dosen masing-masing, gitu ya. Nah, ini contoh verifikasi pendaftaran nanti jadi tugasnya Mas Heri dan saya sana. Kemudian ini panduan, nanti kita langsung tengok di websitenya langsung ya. Kalian bisa langsung baca-baca. Nah, ini adalah alur SIM secara detail, tapi yang jelas akan saya gambarkan secara umum gitu ya. Jadi nanti kalian start mulai masuk key in di dalam SIM ya. Di sana nanti kalian melengkapi prasyarat ya. Begitu nanti diverifikasi oleh admin dan juga koordinator, nanti baru plotting dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini harapannya kalian mulai menyusun proposal atau bahkan kalau sudah punya proposal duluan bisa kalian susun jauh-jauh hari gitu ya. Terus kemudian begitu nanti dapat plotting dosen pembimbing langsung diskusi proposal kalau ingin cepat tuh ya. Kemudian ada proses penandatanganan, pengesahan dan sebagainya untuk pengajuan ke perusahaan yang dituju gitu ya. Nah, nanti upload proposal ini nanti akan mendapat surat pengantar ya, surat pengantar dari institusi kita di TL. Jadi surat pendamping gitu ya, surat pendamping bersama dengan proposal yang kita ajukan ke perusahaan. Begitu nanti dapat balasan dari eh, perusahaan ya, surat balasannya tadi nanti tetap kita tetap dikirimkan tetap diupload di SIM ya, tetap diupload di SIM sebagai cross check ya, cross check kalian sudah diterima di lokasi dan tidak harus mencari lokasi yang baru. Kemudian pelaksanaan KP berjalan sesuai dengan surat penerimaan dari perusahaan tadi ya. Tetap dalam proses ini koordinasi dengan dosen dosen pembimbing ya. Begitu nanti proses pelaksanaan termasuk juga pengisian logbook, penyusunan laporan ya, pembimbingan, kemudian nilai dari kegiatan di lapangan, di site-nya, dan segala macam tadi, nanti selesai, kalian pulang, menyusun laporan gitu kan, laporannya itu sebaiknya ya, begitu selesai, pulang, menyusun laporan, kemudian pengesahannya itu ditunggu dulu sampai seminar KP selesai. Ya, jadi begitu pulang, laporan sudah jadi draftnya, itu kalian langsung masuk ke seminar seminar KP. Nanti untuk seminar KP itu bisa bisa menyesuaikan kapan kalian selesai draft dan kesepakatan dengan dosen pembimbing. Nanti kontak ke Pak Heri ya, Mas Heri untuk dicarikan tempat untuk kegiatan seminar KP-nya. Kita memang punya rencana untuk seminar bareng-bareng gitu ya, tapi ini masih masih kita rumuskan sehingga nanti harapannya dimulai semester ini bisa kita laksanakan seminar KP yang bareng-bareng gitu ya. Jadi nanti audiensnya jadi lebih sistematik dan lebih ramai mungkin harapannya ke sana. Tapi nanti masih masih kita rumuskan bagaimana pelaksanaan yang ideal nanti gitu. Terus kemudian begitu nanti selesai seminar KP, baru di seminar KP itu kan kita memaparkan hasil kan. Tentunya ada masukan, ada saran dari audiens, teman-teman kalian, dari dosen pembimbingnya misalnya. Nah, itu nanti ada jeda waktu untuk perbaikan final laporan. Nah, setelah itu baru proses pengesahan semua dokumen ya, termasuk pengesahan lembar pengesahan KP ke dosen pembimbing, ke koordinator, kemudian ke prodi ya. Kemudian dicap nanti oleh prodi, kemudian nanti dapat nomor seri KP di laporannya itu. Nah, semua dokumen termasuk logbook kegiatan, nilai dari lapangan ya, terus kemudian dokumentasi segala macam nanti dijadikan satu bundle
kemudian dijadikan soft file ya. Nah, laporan itulah yang nanti diupload sebagai laporan final ya, laporan akhir eh, kegiatan kerja praktek di SIM-nya. Dan itu nanti menjadi prasyarat untuk penilaian ya, penilaian atau prasyarat mengeluarkan nilai oleh dosen pembimbing yang bersangkutan. Jadi verifikasinya nanti berjenjang ya, mulai dari dosen pembimbing, koordinator di level prodi, nanti ada verifikasi kelengkapan dari dokumen yang kalian akan upload di laporan finalnya. Nah, penilaian nanti per CPMK, jadi nanti udah jadi tugasnya dosen pembimbing masing-masing untuk menilai berdasarkan CPMK atau capaian di masing di CPMK-nya nanti ada 6 kalau di KP nanti kita bisa lihat di panduannya. Ini ada tambahan ya terkait dengan proposal yang diajukan itu satu lokasi satu proposal sampai deal dapat lokasinya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ada tuh ya satu 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 proposal dikirim ke banyak tempat ya. Misalnya dikirim ke 2 atau 3 tempat itu saya tidak izinkan karena beberapa kasus itu dua-duanya diterima dan bingung mau mengambil yang mana sehingga satu harus di cancel dan itu kan sebenarnya secara secara etis kan kurang kurang pas ya karena kita jadi punya rapot yang merah ya di perusahaan tertentu. Khawatirnya nanti kalau ke depan akan ada adik angkatan kalian yang masuk ke perusahaan yang sama, kita sudah dapat kita sudah dapat blacklist dulu lah ya. Jadi kita mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Jadi usahakan proses itu berjalan satu tahap ya, satu proposal diajukan ke satu lokasi, deal selesai, diterima atau nggak diterima, diterima syukur nggak diterima, baru pindah ke lokasi yang lain. Itu makanya kita perlu ancang-ancang atau kita perlu mengantisipasi proses itu mulai dari jauh-jauh hari ya. Makanya kita dorong kalian mulai berproses dari bulan ini ya, bulan depan lah officialnya. Itu terus kemudian perubahan segala macam nanti harus diinfokan ke saya ya, dikoordinasikan ke saya atau ke dosen pembimbing. Tapi lebih utamanya nanti bisa ke saya karena nanti akan saya record historik dari perubahan proposal dan juga termasuk lokasi kalian. Kemudian untuk partner satu lokasi ini maksimal 2 mahasiswa dengan topik yang sama. Nah, ini sebagai catatan untuk mempermudah kita plotting dosen pembimbing ya. Karena di SIM itu tidak ada fasilitas untuk mengetahui ini partnership dengan siapa. Itu salah satu triknya bisa kita akali dengan ketika nanti 2 orang mahasiswa ini ingin pengen ngambil satu lokasi dengan topik yang sama, ya, itu inputnya tolong disamakan ya. Mulai dari lokasi, deskripsi apa namanya, kapan mulai dan sebagainya disamakan. Sehingga nanti saya akan seleksi dari kesamaan data yang kalian input ya. Kesamaan itu nanti ya, menjadi dasar untuk plotting ke dosen yang sama. Karena beberapa kasus, misalnya mahasiswa A sama B pengen ke lokasi yang sama dengan topik yang sama, tapi input datanya ini masing-masing gitu ya. Itu tolong dihindari karena kejadiannya adalah plotting dosennya akhirnya berbeda gitu ya. Meskipun pada awalnya targetnya ke lokasi dan juga topik yang sama. Jadi kalau sudah fix partneran gitu disamakan input input datanya. Karena di SIM itu nanti inputnya tetap satu-satu ya, satu mahasiswa satu mahasiswa. Kemudian plotting dosen tadi sudah kita bahas. Kemudian mahasiswa KP setiap periode akan dimasukkan ke GC tadi juga sudah bahas. Kemudian konversi magang ke KP ini salah satu prasyaratnya adalah paling tidak itu memenuhi kriteria prasyarat kerja praktek yang 20 hari kerja. Dan prasyarat-prasyarat lain termasuk juga kesesuaian CPMK yang harus dicapai. Nah, prasyarat CPM KKP ya harus terpenuhi ya untuk konversi. Kemudian dosen pembimbing magang ini ini eh, sebaiknya atau bukan sebaiknya ya lebih lebih diutamakan sama dengan dosen pembimbing KP karena biar historiknya tahu perjalanan dari magang sampai dengan eh, konversi ke KP-nya. Jadi termasuk juga yang TA tadi ya.
Kemudian poin utama di semester ini tadi ada info, sekaligus saya sampaikan saja, nanti mungkin bisa ditambahkan Bu Ana ya. Ini untuk angkatan 23 ini ada KKN ya. Jadi belum bisa juga magang untuk ke konversi KP. Itu kalau nggak salah tadi infonya. Kemudian untuk angkatan 24 ini posisinya juga belum bisa karena dihitungnya baru semester semester 4 ya, sehingga baru bisa konversi atau bisa ikut magang konversi itu di semester berikutnya di semester 5. Jadi nanti ini mungkin nanti bisa ditambahkan ya Bu Ana. Kemudian ini semestinya juga harus sudah kalian baca ya terkait dengan prasyarat-prasyarat informasi magang mandiri ini di Instagram ya. Nah ini masuk ke SIM, nanti kita akan masuk ke SIM langsung. Ini loginnya dari, kalau kalian buka websitenya TLUI di situ di SIM KP itu sudah langsung otomatis masuk ke SIM KP ya. Kalian masuk menggunakan ID email afiliasi UI kalian ya. Ini homepage-nya, nanti kita langsung masuk ke sana saja. Ini saya skip. Untuk yang dosen juga sudah. Terus mungkin, nah ini ya, CPMK-nya ada 5 ya. CPMK-nya ada 5, masing-masing ada bobotnya. Unsur penilaiannya juga sudah kita eh, plotting. Kemudian poin penilaiannya juga sudah kita sesuaikan dengan masing-masing bobot CPMK yang eh, harus diselesaikan targetnya. Misalnya demonstrate Islamic behavior, make effective presentation, write good technical reports, recognize ethical issue involved in various case, fulfill team roles, duties. Ini masing-masing sudah dirinci di rubriknya ya, rubrik penilaiannya. Dan itu nanti jadi tugas dosen pembimbing masing-masing. Oke, saya akan masuk ke SIM sebelum nanti ke tanya jawab ya. SIM KP. Oke, Google-nya sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum? Udah, Pak. Oke. Nah, kalian masuk ke webnya UII, terus kemudian masuk ke pendidikan, ke program sarjana di kerja praktek. Alah, di kerja praktek ini di situ ada panduan ya. Kalian klik panduannya, di situ sudah dijelaskan dengan detail, silahkan dibaca ya. Termasuk juga eh, CPMK dan sebagainya itu sudah disajikan di situ. Kemudian penilaian juga segala macam rubrik. Terus kemudian prasyarat tadi misalnya yang 20 hari ya. Itu nanti bisa kalian baca-baca di sini ya, 20 hari kerja dan sebagainya itu termasuk template ya. Template di bagian lampiran, terus contoh-contoh dari dokumen surat balasan ya, surat pengantar, penilaian dan sebagainya nanti bisa kalian tengok-tengok di situ. Terus kemudian kalau kalian masuk ke SIM, ini ada SIM kerja praktek. Begitu kita klik, ya, ini saya sudah login, jadi nanti otomatis langsung masuk login di SIM-nya. Nah, ini saya punyanya yang dosen ya. Nanti kalian coba untuk yang versi mahasiswa, tapi yang jelas kita akan bahas poin-poin yang akan kalian kerjakan nanti di tahapan proses KP-nya ini. Jadi nanti dimulai dari pendaftaran ya. Pendaftaran rencananya mulai tetap diisi saja ya. Jadi kalian punya rencana kapan akan melaksanakan KP, kapan akan selesai itu tetap dimasukkan saja meskipun itu baru rencana dan biasanya rencana juga banyak yang meleset dari tanggal yang seharusnya. Tapi asalkan masih dalam satu periode tadi sampai 31 Juli itu tidak masalah gitu ya. Kemudian ada ngisi form dan sebagainya, alamat perusahaan. Nah, ini yang saya maksud disamakan tadi ya. Jadi kalau mau ada yang partneran, tolong ini disamakan anunya, isian dari deskripsinya, sehingga nanti bisa kita plotting itu berdasarkan kesamaan dari deskripsi rencana dari kerja praktek yang kalian isikan. Nah, kemudian berkas yang harus dikumpulkan ini ada KHS ya, misalnya kartu hasil studi kalian untuk ngecek
linearitas dengan topik yang diambil, kemudian bukti transfer ya, pembayaran ya, ditransfer pembayaran, dan ini tolong disimpan sampai nanti KP-nya benar-benar selesai gitu ya. Jadi nanti untuk urusan klaim-klaim kalau misalnya mau extend dan tidak extend itu ada bukti otentik dari yang kalian punya. Kemudian nanti ada di sana surat balasan ya, surat balasan ini contoh dari surat pengantar perusahaannya. Jadi nanti begitu apa namanya kalian mengisi form itu nanti otomatis ada format yang di surat pengantar ini diisi. Kemudian malah tak close. Sorry sorry. Adi Rifki ya. Terus kemudian contoh dari surat balasannya misalnya ini dari perusahaan ya. Pemberitahuan pelaksanaan kerja praktek bahwa saudara mahasiswa ini periode prakteknya di 17 Februari sampai 20 Maret. Nah, ini kan masih masuk ring ring tadi ya, ring periode satu dan transisi tadi ya. Jadi masih aman, tidak perlu perpanjangan ya, tidak perlu perpanjangan. Nah, ini juga disimpan sebagai bukti berkas dokumen pelaksanaan. Ini tak close dulu. Terus kemudian nah, nanti seperti alur yang umum tadi saya sampaikan, mulai proses pembimbingan, di sini ada apa namanya dokumen untuk pembimbingan, lembar konsultasi, ya, lembar kegiatan itu nanti kalian download untuk diisi. Sebagai contoh ini yang lembar konsultasi ya, nanti eh, ditulis nama, detail lengkap, judul kerja praktek dan sebagainya. Nanti ada pembimbingan di sana, dan pembimbingan ini ya paling enggak minimal 5-6 kali lah ya. Jangan sampai ada pembimbingan cuma 1-2 kali ya. Jadi kalian harus tetap koordinasi dengan dosen dosen pembimbing. Pun meskipun ganti lokasi atau ganti proposal itu tetap ditulis di sini. Dan ini ada banyak lembar yang harus kalian isi nanti ya. Jadi tidak tidak boleh minimalis gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa kalian memang melakukan proses pembimbingan dengan dosen pembimbing. Kemudian logbook kegiatan ya, logbook kegiatan juga sudah ada formnya apa yang kalian kerjakan selama di site terutama ya. Kemudian eh, pembimbingan nilai pembimbingan perusahaan, jadi formnya juga ada kita sudah sediakan. Jadi nanti jangan lupa untuk meminta nilai dari perusahaan ya. Kemudian eh, ini konfirmasi tadi sudah, kemudian laporan KP. Ini belum saya nilai, kenapa? Karena di laporan ini laporan yang masih draft ini yang dikumpulkan ini ya. Jadi laporan final yang dimaksud itu adalah laporan yang sudah final beneran tadi yang seperti saya sampaikan. Ada nomor seri KP-nya, ada tanda tangan pengesahan, ada lampiran-lampiran yang sudah officially diselesaikan melalui terakhir seminar KP dan pengesahan-pengesahan setelah seminar KP tadi. Itu ya. Jadi ini harus di-upload ulang ini mahasiswa yang bersangkutan. Nah, setelah proses itu semua selesai, di laporan finalnya dikumpulkan, nanti baru bisa proses penilaian per CPMK. Oke, begitu mungkin untuk kerja praktek ya. Masih ada 10-9 menit terakhir mungkin ada tambahan dari Bu Ana ya sebelum nanti masuk ke diskusi dan juga tanya jawab. Monggo, matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih Pak Danun. Mungkin saya nggak akan nampilin slide, hanya memberikan informasi saja begitu ya kepada teman-teman mahasiswa. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Jadi saya ini berbeda begitu ya sistemnya. Kalau tadi pada NUN itu KP kan, kalau saya tuh magang. Magangnya itu ya magang mandiri atau konversi magang ke mata kuliah. Nah, sekarang itu posisinya kan kalian di semester genap. Jadi ya masih semester 2, 4, dan juga 6 begitu. Dan eh, nanti berarti kan Agustus Agustus September itu sudah mulai libur. Nah, libur itu banyak mahasiswa yang mungkin digunakan untuk kegiatan magang di sebuah instansi begitu. Karena memang sudah ada beberapa mahasiswa yang chat ke saya begitu ya. Ini kegiatan magangnya ini bisa nggak dikonversi ke mata kuliah begitu. Nah, jawabannya adalah
untuk kalian yang semester 2 semester 4 itu tidak bisa dikonversi ke mata kuliah. Mata kuliahnya misalkan mau ke etika profesi, kemudian ke pencemaran udara, pemadam pencemaran udara, maupun ke yang lainnya. Itu tidak bisa karena yaitu belum memenuhi syarat minimal semester 5. Begitu. Jadi kalau kalian ingin magang di nanti Agustus gitu, ya pas libur kuliah itu boleh, tapi tidak hanya sebagai magang mandiri begitu, yang tidak akan masuk ke KHS ataupun seperti apa. Nah, pun kemarin saya sempat tanya ke beberapa anak 2 3 begitu ya. Kayaknya semuanya ikutan KKN ya, dan baru diumumkan hari ini terkait lokasi. Nah, kalau misalkan ada angkatan 2 3 yang tidak mengambil KKN di periode sekarang, nah itu bisa magang nanti di bulan Agustus itu, dan nanti kegiatan magangnya baru bisa dikonversi ke KP. Gitu ya gitu. Nah, terus Hmm, apa lagi ya? Sistemnya tadi sih, tadi yang sudah diperlihatkan oleh Pak Danwan, ada apa ya? Ada syarat-syaratnya begitu yang bisa kalian lihat begitu. Itu aja sih Pak. Intinya soalnya semester ini mereka belum bisa konversi karena khususnya angkatan 24 ya, 24 belum bisa konversi baru semester depan. Nah, semester depan kalau misalnya pas libur kuliah, magang baru dikonversi ke mata kuliah. Jadi ya bisa narik mata kuliah yang di semester selanjutnya. Gitu aja. Itu mungkin Pak sedikit Oke, tambahan dari saya. Ye, baik terima kasih Bu Ana. Itu tadi ya tambahan terkait dengan magang dan konversi magang untuk angkatan 23 maupun angkatan 24. Untuk angkatan 23 tadi bisa magang ya untuk konversi di bulan Agustus, tapi juga perlu dipertimbangkan juga meskipun tidak KKN kan ada mata kuliah capstone juga tadi yang perlu dipertimbangkan. Sehingga mungkin kalau cari tempat magang ya yang bisa tektokan langsung kampus gitu ya, mungkin di sekitar kampus atau di kawasan nggak di luar Pulau Jawa juga mungkin ya, itu salah satu pertimbangan-pertimbangan yang lain. Oke, itu mungkin Mas Heri ada tambahan? Sebenarnya belum Mas, cuma Oh ya, ya. satu apa itu pengiriman bukti transfer kalau bisa tetap dikasih keterangan nih Mas sama nama, NIM dan GR. Oh iya betul Ya, ya. kalau supaya tidak Terlewat tadi. terlewat untuk proses pengecekan di rekening koran itu Mas. Ya betul. Jangan lupa kasih ID namanya ya, siapa ini yang ngirim siapa itu kan. Jadi jangan ngirim kucing dalam karung ya, nanti kena sidak KPK. Gitu. Mbak, oke Mbak Ana tadi sudah, Bu Ana, Mas Heri. Oke, berarti untuk sesi penjelasan sudah cukup ya. Kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Bapak, izin tanya. Ya, Jadi gini siapa Pak, ini? Fatihu Pak. Oh, Fatihu. Ya, jadi gini Pak. Eh, jadi saya itu udah rencanain hal ini sebelumnya tuh dari semester 5 Pak. Jadi Hmm, konsul dulu ke dosen, dosennya Pak Eko pas itu. hmm, Nah, terus kan kayak konsul-konsul biasa kan Pak. Nah, hmm, terus akhirnya saya iseng-iseng lah tanya KP gitu. hmm, KP sama magang karena teman saya tuh ada yang magang tapi nggak dikonversi KP gitu. hmm, Nah, habis itu saya tanya baiknya gimana, terus kata Pak Eko tuh, coba gini aja Mas, kamu di semester 6 masih masuk biasa, tapi nanti di semester 7 kamu ambil magang sekalian gitu loh. Jadi kayak apa? Magangnya tuh di semester 7 gitu, habis KKN. Katanya biar langsung berangkat gitu. Nah, terus ditanyain durasinya mau berapa lama Mas, terus saya bilang kan mungkin sekitar 1 atau 3 bulanan Pak. Nah terus kata Pak Eko, ngapain cuman segitu doang, mending digenepin aja deh jadi 1 semester 6 bulan gitu. Nah kan di situ kan kita bingung kan Pak, kalau misalkan semester 7 nggak diambil, terus kan di semester 7 tuh ada PPATL kan Pak, mata kuliah ya, PPATL. Nah, di situ kami bingung. Ini tuh kalau misalkan PPATL di semester 8 bisa nggak Pak? Makanya saya tanya gitu ke Pak Eko. Nah, terus kata Pak Eko tuh bisa Mas. Soalnya katanya kemarin ada sempat bukaan gitu di semester 8. Jadi kamu mending magangnya di fullin di semester 7 Mas. Nah, terus tuh kalau misalkan di semester 7 tuh berarti besok pas cuman KP-nya doang Pak, apa gimana? Mungkin gitu aja sih. oke. Terima kasih pertanyaan Mas Fatihu. Angkatan berapa Mas Fatihu? Saya angkatan 23 Pak. Berarti semester 7 harus ngambil capstone kan? Ya.
Capstone kan SKS-nya besar tuh, Hmm, 4 kan. hmm. Kalau mau digeser di 8, memang ada capstone di semester 8 ya? Nggak Nggak ada. ada, Pak. Udah Nggak kosong. ada. Iya, Ya. jadi gini, Pak. Kemarin tuh saya konsul juga ke Pak Eko tuh, katanya, udah, kamu PPATL-nya di semester 8 biar sekalian sama skripsi, gitu katanya. Oh ya, itu nggak bisa langsung maksudnya nggak bisa langsung apa namanya, kita harus cross check dulu di semester 8 mau mau dibuka PPATL juga nggak, atau ada nggak di semester 8. Nanti kita gambling, kita off di semester 7, semester 8 prodi nggak buka PPATL ya terusan. Ya kan, jadi memang harus di cross check dulu, dipastikan, dan itu kan nanti kebijakannya di level prodi ya, di level prodi. Yang jelas untuk angkatan 23 itu, karena yang sekarang kita hadapi itu semester 7 besok itu ada capstone, ada KKN, sama ada KP, ya kan? Nah, kita 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 berstrategi bagaimana tiga tiga menu utama ini kena gitu ya. Yang pertama kan kita perlu KP, sehingga kalau KP mau dieksekusi di semester 7 tetap bisa daftar dulu ya kan. Persiapan cari lokasi segala macamnya itu berproses, termasuk juga magang tadi juga bisa, seperti yang disampaikan Bu Ana tadi. Tapi capstone-nya jangan ditinggal karena itu mata kuliah ultimate kalau di TL kan, dan SKS-nya kan juga besar. Plus KKN kalian kan tadi kelupaan saya. KKN-nya juga harus diambil, karena kalau saran saya ngambil KKN di ganjil ini, karena besok itu kan KKN di bulan ganjil biasanya programnya akan lebih mudah daripada di bulan Februari. Kan di bulan ganjil itu ada 17-an Agustus tuh. Jadi kalian bisa masuk berbagai macam program di desa itu di 17-an itu banyak itu di situ. Makanya mahasiswa itu kebanyakan milih di bulan Agustus karena programnya mudah gitu kan. Jadi dari semester 7 ini memang ini ya umpek-umpekan, tetapi kalau kembali lagi ke sarannya Pak Eko segala macam tadi, saya tidak punya jawaban, tidak punya jawaban pastinya, karena saya sendiri bukan pengampu capstone project PPATN. Mungkin Bu Ana atau Mas Heri bisa ngasih masukan atau tambahan, tapi yang jelas perlu di cross check dulu di semester 8 beneran ada mau dibuka PPATL juga kok. Kalau kalau iya sih bisa-bisa aja nanti spare waktu 7 semester 7 itu untuk benar-benar magang mandiri misalnya. Itu ya mungkin. Bu Ana mungkin ya akan ada tambahan mungkin terkait magang ini. Ini kayaknya anak ini udah pernah ketemu sama saya ya. Sudah, Mana Ibu. bertiga, iya. Ya, Ya, ya. sudah. Nah, waktu itu kan saya udah suruh arahin ke Bu Ani kan untuk make sure semua itu. Udah waktu itu kalau udah disampaikan. Tapi saya sepakat eh pada Nun yang tadi disebutkan. Emang semester ini buka ya Pak ya? PPATL kayaknya enggak ya? Semester kan sekarang genap nih. PPATL bukannya nggak buka semester ini. PPATL itu kan di semester 7 kan. Tujuh Ini kan kan? semester Iya. ini kan semester 6. Heeh, kan maksudnya Sekarang kan masih posisinya, 6. heeh, Ya. posisinya berarti kan di genap ini dibuka nggak? Ada nggak Pak? Nggak ada kan Pak? Buat Enggak. semester angkatan 22 Untuk angkatan 22 tahun dibuka nggak ya? kayaknya mereka nggak bikin desain desain itu sih. Kayaknya sih semester ganjil ya. Maksudnya itu kalau misalkan nanti PPATL-nya tuh nggak dibuka di semester genap dan cuma diganjil, ya itu kalau kamu ngikutin sarannya Pak Eko, berarti malah jadinya extend 1 semester nanti kuliahnya gitu. Dan tadi betul harus di make sure dulu, dipastikan ke ketemu dulu dengan Bu Ani apakah PPATL-nya itu akan dibuka di ganjil genap atau seperti apa. Tuh. Itu sih. Kalau syarat KP kan sebenarnya 20 hari kerja bisa ya. Tapi kalau kamu pengen nambah pengalaman lebih banyak sih nggak apa-apa. Ya itu, tapi pertimbangannya tadi. Udah, Pak, Ya. gitu aja. Terima kasih Bu Ana. Jadi kesimpulannya adalah pastikan dulu mata kuliah yang mau digeser itu dibuka di semester berikutnya. Karena kalian masuk di semester 7, terus kemudian di semester 7 kalian mau gunakan magang, ya misalnya 1 semester full kalian keluar cari pengalaman magang segala macam, itu harus dipastikan di semester 8-nya memang dibuka untuk yang genap gitu ya, digenap. Itu aja sih mungkin Mas Fatihu ya, cross check mungkin ya, paling penting. Oke, baik, Pak. Terima Ya. kasih. Mungkin. Iya. Yang lain? Eh, saya Pak izin bertanya Pak. Ya silakan Mas Rafli.
Bentar. Nah, saya izin bertanya tentang saya rencananya magangnya itu di libur semester 7 buat dari semester 7 ke semester 8. Transisi Di berarti ya. Iya, di transisi waktu libur itu. Nah, saya hanya ingin tanya, nanti saya kan ingin konversi dari magang itu ke KP. Eh, jadi saya mau nanya KI-nya itu di apa? Di semester apa? Semester 7 atau semester 8 ya? Ya kalau KP-nya. mau ngambil di masa transisi, konversinya di semester 8. Oke. Berarti kayaknya di semester 8. Tapi juga perlu diperhatikan, di sana magang itu ada batas pendaftarannya kalau nggak salah ya Bu Ana ya. Di setiap bulan apa gitu kalau nggak salah. Februari atau apa ya? Kalau nggak salah ya. Karena nanti dia ngelink ke MBKM kalau nggak salah ya, Bu Ana ya. Ya, jadi itu diperhatikan tuh. Jadi konversi itu bisa dilakukan ketika magangnya itu ngelink ke MBKM. Jadi harus ke MBKM dan sebagainya. Itu mungkin bisa ditambahkan Bu Ana. Iya, tambahan. Jadi tuh yang konversi magang itu tuh prosesnya sama kayak in biasa. Jadi tuh kalau biasa kan kalian waktu setiap semester in-nya di ras itu kan. Nah, kalau yang konversi magang itu biasanya di UI, in di UMBKM dan biasanya periodenya setelah ras itu. Misalkan sebulan kemudian atau berapa 2 minggu kemudian baru dibuka itunya UI MBKM dan memang ada periodenya juga. Gitu aja sih, Pak. Nah, Ya, berarti kesimpulannya adalah perhatikan timeline yes. Kein, timeline MBKM, termasuk juga pelaksanaan magangmu. Kalau pas magangmu ternyata mundur di bulan Maret atau bahkan melebihi Maret, ya repot karena kamu belum daftar dari awal Keinnya. Itu Mas Rafli. Ada yang lain? Saya belum selesai, Pak. Mohon maaf. Tapi kalau misalnya saya melakukan magang lebih awal, tapi yang KI-nya setelah itu nggak apa-apa berarti. Ya nggak masalah kan berarti proses nggak masalah ya Bu Ana ya. Berarti kan proses fisiknya kan udah jalan. Tinggal proses konversinya aja di semester berikutnya gitu kan. Di timeline waktu konversi berikutnya gitu kan. Yang jadi masalah itu malah tadi itu yang saya sampaikan belum belum kein belum apa-apa terus ternyata pelaksanaannya malah melebihi waktu-waktu yang timelinenya kein dan sebagainya tadi itu malah itu nanti harus mundur lagi ke belakang berarti nanti prosesnya. Gitu, Fli. Cukup ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain Pak, izin bertanya. gimana, Vin? Jadi, menurut tadi yang timeline Pak dan kasihkan, jadi kita Ya, bisa pendaftaran 1 sampai 31 Juli ya, Pak. ya, ini Juli ini kita buka. Jadi, itu yang kami semester 7 tuh tetap bisa daftar, Pak, di 1 sampai 31 Juli. Ya, ya bulan Juli ini untuk pendaftaran Agustus besok. Maksudnya kita kita ajukan jauh-jauh hari biar Agustus itu kalian bisa efektif mulai proposal, bimbingan, nyari lokasi, segala macam. Jadi nanti ketika sudah settle, entah kalian mau pelaksanaannya di akhir semester 7 atau pas masa transisi kan sudah clear. Karena kenapa? Karena untuk antisipasi yang 3-4 kali sampai pontang-panting ke kanan kiri nggak dapat lokasi itu loh kan. Kalau makin mundur kan makin 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 lama. Belum nanti nabrak semester 8 ada TA segala macam kan. Gitu. Ya, untuk Ya, persyaratannya tadi kan yang Bapak kasih itu ada persyaratannya minimal tuh SKS 123. 120. Ya, 120, mohon maaf, Pak. Ini kan kami kebanyakan belum nyampe 120 ya, Pak. Mungkin nanti setelah UAS udah 120. Jadi itu masih tetap bisa daftar atau bagaimana, Pak? Oh ya, KHS-nya KHS UAS ya ini ya. UASnya itu Juli ini tanggal 22 kalau nggak salah ya. Eh, sekarang kalian rata-rata dapat berapa SKS? 110 sih, Pak. Mungkin 110 paling 110 nggak nyampe 120, Pak. Oke, karena ini proses pendaftarannya itu jauh-jauh hari ya. Eh, di SIM itu ada tambahan keterangan SKS lamanya berapa dan SKS yang diambil di semester ini berapa gitu nggak ya Mas Her? Nggak ada ya? Nggak ada yang soal di SIM Nggak kabin. ada ya. Oke.
Eh, Tapi soalnya nanti kalau nunggu UAS juga makin mundur. Atau nanti sebenarnya solusinya bisa gini sih. Kalian daftar sekarang di bulan Juli ini, terus nanti pengumuman setelah UAS gitu ya. Setelah UAS. Jadi pengumuman plotting pembimbing dan sebagainya nanti setelah UAS. Itu paling di minggu awal bulan Agustus ya. Sembari menunggu. Tapi ya nggak bisa, soalnya kan KHS-nya kan diambil di download di bulan ini ya. Di download di bulan ini. Atau kita ini aja, kita tambahkan Google Form gitu ya. Jadi ada tambahan Google Form untuk ngecek atau cross-check SKS. Jadi kalian KHS tetap diupload, misalnya tadi 110 tetap diupload, terus kemudian nanti ngisi form ya, ngisi form di situ bahwa di semester ini kalian mengambil berapa SKS, terus kemudian nanti di akhir nanti kalian totalnya dapat berapa SKS gitu ya. Jadi misalnya semester ini kalian ngambil 10, kalian sudah ngambil 110, berarti 120 misalnya. Atau di semester ini kalian ngambil berapa, 15 atau 20. Terus nanti di semester depan ketika UAS sudah selesai berarti totalnya 130. Itu mungkin kalau kalau solusi teknisnya ya. Tapi yang jelas begitu kalian selesai semester ini kan mesti bertambah kan SKS-nya. Iya, Ya, Pak. itu nanti mungkin kita tambahkan form aja gitu ya Mas Heri ya. Iya. Atau ada Ini masukan lain? karena teknisnya maju 1 bulan ya Mas, Pak Dandun. Ya, gimana? Aman kan? Sebenarnya kan sebenarnya aman sih karena kalau sebelumnya kan memang cut-off-nya di September ya. Jadi semester 7 sudah kayak dulu gitu Mas. Jadi untuk SKS sudah bisa cukup ya. Cuma ini kan ditarik maju ke Juli kan. Juli. Nah, Ya. Mm. Untuk antisipasi tadi itu yang cari-cari lokasi segala macam susah tadi. betul betul. Aman ya? Bisa ya? Oke. Oke, Ada itu lagi, Vin. ada lagi, Pak. Tadi kan Bapak Dandan notice di perpanjangan KP itu ada pembayaran lagi ya, Pak? Iya. Jadi kalau di maksud Bapak itu di perpanjangan KP periode kita belum dapat lokasi atau pas udah lagi KP, Pak? Masa Contoh nih periode. misalnya begini ya, kalian sudah mulai daftar Juli, kalian mulai Agustus nyari lokasi nggak dapet-dapet, segala macem akhirnya mundur-mundur gitu kan, terus akhirnya baru dapet lokasi itu di bulan Februari misalnya ya, terus kemudian perusahaan memberikan rentang pelaksanaan itu di bulan Maret sama April. Nah, kalau kasusnya seperti itu dari awal belum dapat lokasi itu tidak perlu bayar ya. Tapi begitu nanti kalian ternyata cari lokasi-lokasi segala macam sudah dapat ya di periode satu ini, kemudian sudah mulai pelaksanaan, tapi begitu 31 Maret kalian belum selesai, artinya kan Argo sudah jalan tuh, Argo KP-nya kan sudah jalan, itu kalian harus perpanjang. Jadi kalau gitu bayar 300 lagi ya, Pak? Iya, dalam artian pelaksanaan KP sudah berjalan di periode satu tapi belum selesai. Ya, itu Jadi ini fairnya begitu. Jadi eh, saya kira juga kita coba fair-fairan ya. Begitu kalian argonya belum dipakai, pembayaran di periode satu belum dipakai karena kendala belum dapat lokasi segala macam, itu bisa kalian lanjut ke periode 2 ya, periode 2 tanpa harus pembayaran. Tapi begitu begitu nanti periode satu sudah mulai jalan, dapat lokasi, sudah dapat surat balasan segala macam, itu di titik itulah nanti kalian harus membayar. jadi semester 7 ini nanti kan kami semester 6 nanti tapi Juli ini jadi tetap daftar KP aja, Pak. Karena kan Iya, semester kan 7 kita ajukan. Kan proses pendaftarannya kita ajukan. Atau mau kita undurin di bulan Agustus September aja pendaftaran? Enggak kan? Agustus soalnya ada KKN. Nah, iya makanya. Ada KKN juga kan. Makanya kita ajukan itu untuk antisipasi banyak hal yang akan kalian lakukan di semester transisi 6-7 itu kan ada KKN, di 7 ada capstone, ada macam-macam. Itu, Vin, Baik, cukup Pak. ya. Terima kasih banyak, Yang Pak. lain, 17-15 kita Maaf, sudah Pak. ya. Mau bertanya. 17-15 kita sudah. Ya, siapa nih? Alfi, Pak. Sorry, belum bisa on cam karena kameranya lagi masalah, Pak. Oke, Alfi atau Ini Lutfi? Alfi aja, Pak. Alfi.
Soalnya seruangan sama Mau lebih. nanya tentang tadi simpel aja yang di bagian pembayaran yang 300.000 Pak. Itu Ya. tuh ada rinciannya atau emang bayar aja apa gimana Pak? Gitu. Oh, oke. Pembayaran itu ada rinciannya, termasuk untuk honor pembimbing, ya, honor pembimbing, honor administrasi, dan itu kita ngikuti pagu ya Mas Heri ya, ngikuti pagu yang dikeluarkan oleh UNIF, ya. Mungkin ada tambahan terkait detail pembayaran, Mas Heri? Oh, Rinciannya sudah disampaikan oleh untuk Pak Dandung ya. Gimana? Sudah sesuai yang dijenengan sampaikan tadi Mas untuk rincian pembayaran KP. Ya, rinciannya 300.000, tapi si Mas Alfi ini minta rinciannya 300.000 itu untuk apa aja tadi? Oh, sebenarnya dibagi beberapa ini Mas. Jadi ada untuk honor pembimbing, untuk Ya. mutasi KP dan sebagainya. Jadi untuk internal saja gitu. Tapi nilainya ikut aturan fakultas kalau nggak salah ya Mas Heri Ikutan ya. Juli Mas. UNIF malah ya. Jadi Dan kita terhitung malah sebenarnya paling rendah. Maksudnya masih masih di bawah ini sih. ya kita masih termasuk yang rendah dan kita tuh rendah loh Mas kalau kalian kalian lihat rincian anunya tuh rincian apa untuk segala macam. Jadi kan dalam proses kerja praktek ini kan ada koordinator, ada admin, ada pembimbing. Ya kalian bayangkanlah 300.000 dipecah-pecah untuk ini, untuk honor, untuk termasuk juga maintenance SIM segala macam kan. Kan ada perbaikan-perbaikan evaluasi SIM setiap kali pelaksanaan. Misalnya harus, oh ini kok nggak bisa ngedit nama dosen, misalnya harus diperbaiki segala macam kan ke arah sana nanti. Dan itu tadi sesuai dengan informasi Mas Heri, kita termasuk yang kecil itu di situ. Kalau mau detailnya nanti bisa ditanyakan langsung ke UNIF ya, ke UNIF atau ke fakultas yang memutuskan eh, apa? Memutuskan besarnya anggaran dalam kerja praktek ini. Internship lah, kerja praktek magang. Oke, baik Pak. Terima Ya, kasih atas ya jawabannya Pak. aman ya, Vi. Aman Pak. Terima kasih. Ye. Yang lain Maaf, Pak Dandun mau memastikan. apa? Gimana, Vin? Jadi pendaftaran itu udah langsung sekalian bayar 300.000 ya Pak? Iya, nah kan tadi prasyarat untuk input apa berkas pendaftarannya salah satunya bukti pembayaran. Ya Pak, maaf. Terima kasih. Nanti langsung ditengok di SIM-nya aja deh. Kalian akan tahu isinya apa. Nanti ada telur asin juga di sana. Oke, cukup ya 17.15 Mas Heri, Mbak Ana, Bu Ana ada tambahan? Ampun Cukup, Mas. Pak. Nanti kalau mau detail teknis nanti bisa janjian Japrian sama saya sama Bu Ana datang ke ruangan ya. Kita bisa bahas detail kalau misalnya kalian belum puas terkait dengan sosialisasi kita di sore hari ini. Jangan lupa ngisi daftar hadir ya. Sebagai bentuk cross check nanti siapa yang hadir, siapa yang daftar juga termasuk ini kan jatahnya 23, tapi kan tidak menutup kemungkinan angkatan 21, 22 ada yang juga yang belum belum kerja praktek. Jadi nanti bisa kita kita apa namanya kita cross check dari daftar kehadiran ini. Cukup Bapak Ibu sekalian? Cukup ya Bu Ampun. Ana? Cukup, Pak. Mas Heri, cukup? Ampun Mas. Bisa kita tutup? Sakit. Ye, matur nuwun semuanya adik-adik sekalian, terkhusus angkatan 23, meskipun juga mungkin ada angkatan yang lain yang bergabung, tidak masalah. Eh, kita rencanakan dengan baik, kita ikhtiarkan dengan baik, semoga kerja praktek dan juga magang konversi ini juga bisa berjalan dengan baik. Yang jelas jangan berprasangka ya bahwa ini prodi begini begitu enggak. Kita cari win-win solusi dan juga fair-fairan bagaimana kalian bisa bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban di dalam perkuliahan dengan baik juga dan antisipasi kenapa diajukan di bulan Juli dan sebagainya itu karena untuk kebaikan bersama. Mungkin itu yang